Yang mana podcast kali ini kita akan membahas tentang isu-isu tentang negara kita, di mana dengan gaya yang lebih santai tetapi tetap bikin kita lebih mikir gitu. Untuk topik kali ini penting banget nih karena kita akan membahas terkait dengan efisiensi anggaran negara. Nah, kedengarannya cukup berat ya karena agak menyinggung terkait dengan keuangan gitu. Tapi jangan kabur dulu karena kita bakal bedah lagi dengan gaya yang lebih cair. Biar nggak serius-serius amat, aku ditemani oleh dua rekan aku yaitu Rifa dan Bunga. Mungkin dulu boleh nih perkenalan terlebih dahulu gitu. Hai semua, aku Rifa, mahasiswa ilmu administrasi negara yang suka ngurus laporan keuangan. Tapi kalau lagi bete, aku langsung ke belanja online. Diskon itu efisiensi pribadi kan? Wah, bisa tuh jadi teori baru efisiensi ala check on flash sale ya. Mungkin selanjutnya Bunga. Terima kasih. Halo semuanya, aku Bunga. Aktivis sosial percaya banget kalau uang negara itu harusnya dipakai buat kepentingan rakyat. Jadi kalau ada anggaran buat gaya-gaya pejabat, kayaknya harus kita kritik gak sih? Nah, seru kan? Jadi hari ini kita bakal ngobrolin bareng mulai dari apa sih itu anggaran negara, apa sih pro kontranya, serta solusi apa yang akan kita bahas kali ini. Yuk kita mulai aja, lanjut aja. Yang pertama, apa sih itu efisiensi anggaran? Nah, biar lebih jelas dulu, kita kan nggak tahu ya apa sih itu efisiensi anggaran, apakah itu cuma hanya mengurangi pengeluaran biaya doang. Mungkin apa sih menurut kalian efisiensi anggaran dulu? Menurut aku sih banyak orang salah paham. Efisiensi itu bukan berarti memangkas semua belanja ya. Lebih ke gimana pemerintah menggunakan uang yang terbatas untuk hasil yang maksimal. Jika niat rupiah itu harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Nah, ibarat uang jajan kita nih, kalau nggak diatur dengan efisien, uang bisa habis buat hal yang terpenting. Misalnya, baru awal bulan udah beli barang-barang yang lucu yang nggak urgent. Minggu ketiga udah kita nggak bisa makan. Berarti negara juga bisa bokek ya kalau belanjanya itu asal-asalan. Bisa banget. Bedanya kalau kita bokek mungkin cuma nggak bisa nongkrong. Tapi kalau negara bokek dampaknya ke jutaan orang. Defisit naik, utang nambah, program sosial bisa beter-beter. Makanya efisiensi itu jadi pilar penting buat ketahanan fiskal. Apalagi di era sekarang, ekonomi global nggak stabil, inflasi naik turun, sementara kebutuhan masyarakat makin besar. Kalau nggak efisien, kacau deh. Jadi jelas ya, efisiensi itu lebih ke cara cerdas pemerintah untuk mengatur mana yang lebih prioritas, bukan sekedar hemat biasa saja gitu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi pro dulu sih kita, karena kan kita lihat dari berbagai berita gitu kan pasti ada sisi pro. Apa sih keuntungan kalau negara ini benar-benar efisiensi dalam anggarannya gitu? Efisiensi itu bikin anggaran lebih tepat sasaran. Misalnya ada dana yang tadinya buat subsidi energi, tapi ternyata salah sasaran. Yang menikmati malah orang kaya. Itu bisa dialihkan ke pendidikan atau kesehatan. Nah, atau contoh lain nih, seperti digitalisasi layanan publik. Sekarang kan banyak urusan bisa online. Itu biaya operasional lebih murah, birokrasi lebih cepat, dan rakyat nggak perlu lagi antri ribet berjam-jam. Selain hemat biaya, efisiensi juga meningkatkan kepercayaan publik. Kalau rakyat lihat pemerintah bisa kelola uang dengan transparan, otomatis kepercayaan naik. Itu penting banget buat stabilitas politik juga. Jadi intinya efisiensi itu bukan cuma soal angka penghematan ya, tapi juga kualitas layanan yang baik dan juga kepercayaan masyarakat yang lebih kuat nantinya. Tapi kan nggak semua orang setuju ya terkait dengan efisiensi ini gitu. Ada juga yang bilang efisiensi ini itu bisa jadi bumerang. Gimana nih menurut kalian? Ya, aku setuju juga sih. Kadang efisiensi dijadikan alasan buat potong anggaran di sektor fiskal kayak pendidikan dan kesehatan. Akibatnya pelayanan malah turun. Itu bahaya banget. Dari sisi yang mendukung, efisiensi anggaran dianggap langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana publik. Digitalisasi layanan publik misalnya dapat menurunkan biaya operasional sekaligus mempercepat birokrasi. Penggabungan unit pemerintah dan tumpang tindih juga dapat mengurangi pengeluaran rutin. Bahkan renegosiasi kontrak besar berpotensi memberikan uang fiskal lebih besar bagi program prioritas. Bagi pendukung, efisiensi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Selain itu ada yang namanya efisiensi semu. Jadi misalnya satu kementerian hemat tapi bebannya pindah ke kementerian lain.
Akhirnya total pengeluaran negara tetap aja tinggi. Namun ada juga pihak yang skeptis. Mereka menilai efisiensi seringkali hanya menjadi jargon untuk pemangkasan anggaran. Akibatnya sektor seperti kesehatan dan pendidikan bisa terdampak. Efisiensi semu juga bisa muncul, yaitu penghematannya satu kementerian tetapi menimbulkan beban unit lain. Selain itu, resistensi birokrasi kerap menghambat implementasi. Bagi pengkritik, efisiensi yang tidak berbasis kajian mendalam justru berisiko meningkatkan ketimpangan dan menurunkan kualitas layanan publik. Nah, kita juga nggak boleh lupa nih, birokrasi itu kita punya resistensi yang besar. Banyak pejabat yang nyaman dengan cara lama. Jadi kalau nggak ada insentif atau dukungan kuat, wacana efisiensi cuma berhenti jadi jargon politik. Oh, berarti jadi ada risiko efisiensi. Apakah efisiensi ini cuma dipakai buat pencitraan aja ya? Kayak sekedar nunjukin angka penghematan, tapi nggak mikirin dampak dan solusinya gitu. Jadi kalau salah langkah, rakyat kecil yang paling kena imbasnya. Nah, terkait tadi dampak dan apa. Jadi sekarang kita membahas pertanyaan penting nih. Kenapa rakyat biasa harus peduli? Kenapa kita sebagai masyarakat harus peduli terkait dengan dampak efisiensi anggaran itu buat kita semua? Misalnya gini, kalau anggaran boros, otomatis dana buat pendidikan, kesehatan, dan subsidi berkurang. Artinya kita yang rugi. Bayangin kalau anggaran sekolah dipotong, fasilitas pusat, kualitas guru nggak terjamin. Sebaliknya, kalau efisiensi dijalankan dengan benar, itu bisa memperkuat keadilan sosial, dana dialokasikan lebih adil, semua warga bisa merasakan manfaat, bukan hanya segelintir kelompok. Baik, terus sebagai seorang anak muda, generasi muda, apalagi generasi emas tahun 45 gitu, apa sih solusi yang bisa kita berikan terkait dengan dampak yang diberikan oleh efisiensi anggaran ini? Untuk solusi masih banyak ya. Kita bisa jadi warga kritis, pantau terus laporan anggaran, ikuti beritanya, dan berani nanya uang pajak kita dipakai buat apa. Nah, selain itu, kita juga bisa mulai dari hal kecil, ikut forum diskusi, bikin konten edukasi di medsos, atau sekedar ngobrol sama teman tentang pentingnya transparansi anggaran. Wah, jadi efisiensi ini bukan cuma urusan pemerintah ya, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Wah, ternyata obrolan kita sangat panjang juga ya, tapi benar-benar seru dan banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil gitu. Jadi kesimpulannya memang efisiensi anggaran itu memang penting, tapi harus dijalankan dengan strategi yang bijak, baik itu dari segi pemerintahan ataupun dari masyarakatnya sendiri. Bukan sekedar pangkas sana sini, tapi reformasi tata kelola yang transparan dan adil, dan juga efisiensi harus bikin layanan publik itu lebih baik, bukan malah turun. Dan kita sebagai generasi muda juga memiliki peran yang sangat penting, mulai dari peduli, kritis, sampai berani bersuara kalau ada anggaran yang merasa janggal gitu. Thank you banget buat Riva dan Bunga telah nemenin podcast kita kali ini. Mungkin selanjutnya kita ke sesi tanggapan ataupun saran dari teman-teman sekalian mungkin ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian yang ada ingin memberikan tanggapan, argumen ataupun pertanyaan, dipersilakan. Baik, kepada apa? Baik, terima kasih kepada host untuk memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit pengalaman saya terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran negara juga memiliki dasar hukum yang jelas yang perlu kita ketahui. Landasan normatifnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, itu tentang keuangan negara, yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif. Kemudian selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur keterkaitan antara perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian regulasi ini memberikan pijakan agar kebijakan efisiensi bukan hanya jargon politik, melainkan bagian dari sistem tata kelola keuangan negara yang memiliki legitimasi hukum. Kemudian, di sisi lain, praktik efisiensi anggaran dapat diperkaya dengan pembelajaran dari negara lain yang telah berhasil menerapkannya. Seperti Korea Selatan, dikenal dengan sistem anggaran digital yang terintegrasi sehingga mampu menekan pemborosan sekaligus meningkatkan transparansi. Singapura menerapkan pendekatan value for money, memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak yang nyata. Negara-negara Skandinavia bahkan menjadikan transparansi fiskal sebagai budaya, yang mana publik bisa mengakses secara terbuka rincian pembelajaran pemerintah. Studi perbandingan ini penting agar Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik internasional sesuai dengan konteks domestiknya. Kemudian, efisiensi anggaran tidak dapat dilepas dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran yang efisien seharusnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs
khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan yang telah dijelaskan oleh kelompok, kesehatan dan penguat institusi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, big data, dan e-government, pemerintah dapat melakukan perencanaan berbasis bukti, menghindari duplikasi dari program, dan memastikan bahwa alokasi sumber daya tepat sasaran. Kemudian, pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan fiskal saja, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik serta kualitas demokrasi. Karena masyarakat dapat melihat bahwa anggaran dikelola secara transparan untuk kepentingan bersama. Sekian dari saya, kembalikan ke Alfa. Baik, terima kasih Alfa. Berarti undang-undang ini, berarti ALSIS efisiensi anggaran ini memiliki undang-undang tersendiri ya, kayak sistem perencanaan pembangunan. Terus juga efisiensi ini juga bukan sebagai pijakan, tapi bukan sebagai jargon politik saja, tapi negara kayak bisa diberikan contoh kayak negara-negara lain seperti Korea Selatan. Nah, efisiensi ini juga tidak lepas dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan juga SDM yang harus tepat sasaran. Oke, terima kasih kepada Alfa atas argumennya. Selanjutnya kepada Baik, terima kasih saya pada Pak Host. Perkenalkan nama saya Dr. Najibal. Di sini saya akan memberikan pernyataan yang sudah disebut di bawah tersebut tentang wacana efisiensi anggaran dalam layanan publik seringkali terjebak pada logika pemangkasan biaya semata tanpa mempertimbangkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Misalnya, pengurangan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa menurunnya kualitas SDM dan meningkatnya biaya sosial yang lebih besar di masa depan. Efisiensi yang sejati seharusnya tidak berhenti pada mengecilkan belanja, melainkan mengarahkan belanja pada program yang paling berdampak langsung bagi masyarakat. Dan kata lain, efisiensi dalam layanan publik tidak boleh sekedar mengejar angka penghematan, tetapi harus menjamin kualitas dan keperataan pelayanan. Sedikit pertanyaan, yaitu bagaimana pemerintah dapat membedakan antara efisiensi yang benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik dengan efisiensi semu yang hanya berupa pemotongan anggaran dan justru merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada kelompok pos. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Almer atas argumennya dan juga pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan kami jawab di akhir. Selanjutnya kita lanjut. Masih adakah teman-teman yang ingin memberikan argumen? Kepada ketiga, ya. Terima kasih Mas. Perkenalkan nama saya Tega Luciana Putra dari kelompok 12. Di sini saya ingin bertanya, tadi sempat disinggung oleh teman-teman di podcast cara untuk agar cara lain untuk efisiensi ini itu melakukan digitalisasi pelayanan publik. Jadi itu kan mengurangi anggaran kunjungan jadinya. Terus saya ingin bertanya, bisa nggak sih di Indonesia ini kita juga melakukan efisiensi itu di bagian digitalisasi demokrasi, contohnya di pemilu. Sebagai info, di pemilu kemarin habisnya itu 71,8 triliun. Bisa nggak sih kita buat platform digital yang berguna untuk pemilu ini? Jadi anggaran untuk pemilu ini tidak sebesar ini jadinya. Dan contoh lain sederhana saja, kemarin Nepal memilih perdana menterinya hanya melalui Discord. Ya. Mungkin sekian. Apakah bisa Indonesia melakukan hal demikian? Oke, baik. Terima kasih kepada Pega atas argumen dan pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh kelompok kami di akhir segmen. Masih adakah dari teman-teman yang ingin memberikan argumentasi atau pertanyaannya? Mungkin pertanyaan dari Amer akan dijawab oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Oke, aku Bunga yang akan menjawab pertanyaan dari Almer. Dengan pertanyaan, bagaimana pemerintah dapat membedakan antara efisiensi yang benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik dengan efisiensi semu yang hanya berupa pemotongan anggaran dan justru merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan langkah yang dapat dilakukan pemerintah, pertama untuk membedakan efisiensi itu pertama ada analisis dampak. Melakukan analisis dampak yang menyeluruh terhadap kebijakan efisiensi yang akan diterapkan, termasuk dampak terhadap kelompok rentan. Yang kedua, konsultasi dengan
stakeholder, melakukan konsultasi dengan stakeholder termasuk masyarakat, organisasi, masyarakat sipil, dan kelompok rentan untuk memahami kebutuhan kekhawatiran mereka. Yang ketiga, dengan melakukan pengukuran kinerja, mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau dampak kebijakan efisiensi terhadap kualitas layanan publik. Yang keempat, evaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Dengan fokus pada kualitas layanan publik, pemerintah juga pasti akan dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Seperti berfokus pada meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, seperti dengan mengoptimalkan proses dan teknologi. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan masyarakat, seperti mengutamakan kebutuhan masyarakat dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan kebijakan efisiensi. Yang ketiga, mengembangkan solusi yang inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah dapat membedakan antara efisiensi yang benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik dengan efisiensi yang semu yang hanya berupa pemotongan anggaran yang merugikan masyarakat. Oke, mungkin itu pernyataan yang disampaikan oleh Bunga. Bagaimana, apakah sudah mengerti? Terima kasih Mas, saya cukup mengerti atas jawaban yang diberikan. Oke, baik, terima kasih kepada Anar atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan yang diberikan oleh saudara Tega tadi mengenai apakah Indonesia bisa menggunakan digitalisasi pelayanan publik dalam sistem pemilu. Nah, sebenarnya Indonesia itu udah mulai loh merambat ke dunia digital dalam pelayanan publik, termasuk itu urusan pemilu gitu. Kalau kita lihat sekarang KPU tuh udah pakai namanya sistem situng yang bisa ngasih info real time hasil pemilu. Jadi kita nggak perlu harus nunggu lama untuk tahu siapa yang menang gitu. Ada juga aplikasi buat monitor TPS dan database pemilih yang udah elektronik, lumayan canggih sih dibandingkan dulu yang masih manual banget gitu. Tapi jujur, karena masih banyak tantangannya. Indonesia ini kan luas banget, nggak semua daerah itu punya infrastruktur internet yang memumpuni. Belum lagi soal literasi digital, masyarakat yang kadang-kadang masih campur aduk. Ada juga yang udah jago pakai aplikasi, ada yang masih gaptek gitu. Jadi harus ada adanya kekhawatiran soal keamanan data dan cybercrime yang memang harus diantisipasi banget gitu. Yang menarik dari momentum pemilu ini bisa jadi kesempatan emas buat mendorong digitalisasi lebih jauh lagi. Bayangin aja kalau e-voting bisa diterapin secara menyeluruh ataupun platform partisipasi publik yang lebih interaktif buat ngasih masukan ke pemerintah gitu. Potensinya besar banget, apalagi masyarakat Indonesia kan memang antusias banget kalau soal politik dan demokrasi. Kuncinya sih implementasi bertahap dan nggak memaksa, jadi harus disesuaikan sama kesiapan satu daerahnya masing-masing gitu. Sambil terus diedukasi oleh masyarakat soal teknologi, baik itu digitalisasi politik, digitalisasi pelayanan publik lewat momentum pemilu bisa jadi game changer buat Indonesia ke depannya. Mungkin merupakan solusi yang baik untuk Indonesia ke depannya yang nanti membawa Indonesia lebih ke arah digitalisasi. Mungkin sekian pernyataan saya kembalikan ke Tega. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih adakah teman-teman yang ingin memberikan argumen ataupun pertanyaan? Baik, kepada Nina. Sebelumnya ini kepada kelompok penyanyi, perkenalkan saya Nina Noviana dengan NIM 304/2018 dari kelompok 2, yaitu izin bertanya kepada kelompok penyanyi. Yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, itu kan ada tuh kayak minimum mengenai peran generasi muda. Jadi generasi muda itu memiliki peran penting dalam memastikan efisiensi anggaran itu benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Maka itu tidak hanya cukup hanya sebatas memantau atau membuat konten edukasi, tapi generasi muda itu perlu mencari cara yang lebih konkret agar suara mereka tuh bisa sampai ke pengambil kebijakan. Hal ini penting karena keberlanjutan pembangunan sangat dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat termasuk anak muda sebagai agen perubahan. Pertanyaan saya yaitu, apa bentuk konkret kontribusi generasi muda selain memantau dan membuat konten agar suara mereka tuh benar-benar didengar oleh pemerintah? Mungkin sekian, saya kembalikan kepada kelompok penyanyi. Baik, terima kasih kepada Nina atas pertanyaannya. Masih adakah dari teman-teman kepada Jenny?
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Maka nama saya Oktaviana Ramadhani dengan NIM 230435. Belakangan ini kebijakan efisiensi kan menjadi sorotan, terutama setelah keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menargetkan efisiensi hingga ratusan triliun rupiah. Namun berbagai laporan media menunjukkan adanya risiko pemangkasan anggaran yang justru berdampak pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, hingga lembaga pengawas. Kondisi ini menimbulkan pernyataan apakah efisiensi benar-benar dimaknai sebagai reformasi tata kelola atau sekedar retorika politik untuk menunjukkan citra pemerintah yang hemat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana memastikan kebijakan efisiensi anggaran negara tidak hanya menjadi retorika politik atau instrumen pemangkasan belanja, tetapi benar-benar diterjemahkan sebagai reformasi tata kelola yang memperkuat pelayanan publik. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jenny atas pertanyaannya. Masih adakah dari rekan-rekan yang ingin memberikan argumen? Terima kasih untuk moderator. Saya akan mengajukan satu pertanyaan, itu efisiensi anggaran sering dijadikan catatan pejabat, tetapi realitanya masih menemukan praktik pemborosan, misalnya kalau berjalan dinas terlebih atau proyek yang tidak prioritas. Jadi menurut teman-teman, apakah masalah ada pada perencanaan, pengawasan, atau justru ada pada totalitas para pengelola anggaran? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih adakah dari rekan-rekan? Oke, pertanyaan dari Nina akan dijawab oleh Rifa. Pada Rifa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya itu, apa bentuk kontribusi generasi muda selain memantau dan membuat konten agar suara mereka benar-benar didengar oleh pemerintah? Ada beberapa bentuk kontribusi konkret yang bisa dilakukan generasi muda agar suara mereka benar-benar sampai ke telinga pemerintah, bukan cuma sekedar viral di medsos doang. Pertama, generasi muda bisa terlibat langsung dalam mekanisme formal pemerintahan, misalnya ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan atau kecamatan, gabung jadi anggota BPD, atau bahkan nyalek di tingkat lokal. Dengan anggap remeh posisi ini karena disinilah kebijakan publik dan dialokasikan anggaran benar-benar diputuskan. Yang kedua, membentuk atau bergabung dengan organisasi advokasi yang punya track record bagus dalam mempengaruhi kebijakan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan jalur akademis dan riset. Generasi muda yang masih kuliah atau fresh bisa bikin penelitian yang berkualitas tentang isu-isu anggaran. Dan yang terakhir, bangun hubungan strategis dengan para pengambil keputusan. Sudah baik, terima kasih kepada Rifa atas penyampaiannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Nina, apakah dapat baik, selanjutnya pertanyaan dari Mutiara akan dijawab oleh Bunga. Pada Bunga dipersilakan. Oke, aku akan menjawab dengan menurut kalian apakah masalah ada pada perencanaan, pengawasan, atau justru pada mentalitas para pengelola anggaran? Nah, sebenarnya masalahnya ada di ketiga aspek itu sekaligus. Tapi kalau harus diurutkan berdasarkan impactnya, menurut saya mentalitas para pengelola anggaran yang menjadi akar masalahnya. Coba dilihat lagi dari sisi mentalitas dulu. Banyak pengelola anggaran yang masih punya mindset anggaran harus habis karena takut kalau tahun depan anggarannya dipotong. Belum lagi budaya yang penting legal formal, ketimbang substansinya benar-benar efektif. Ada juga mentalitas yang melihat jabatan sebagai kesempatan balik modal dari perjuangan politik sebelumnya. Nah, kalau mentalitasnya udah kayak gini, sistem perencanaan dan pengawasan sebagus apapun bakal tetap ada celahnya. Dari sisi perencanaan, memang masih banyak yang asal-asalan. Sering banget perencanaan anggaran dibuat berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya tanpa evaluasi mendalam apakah program itu masih relevan atau enggak. Belum lagi koordinasi antara SKPD yang masih silo mentality, jadi banyak program yang overlap atau malah saling bertentangan. Untuk pengawasan ini juga lemah banget. Seperti inspektorat daerah seringkali nggak independen karena masih dalam struktur pemerintahnya sama. BPK memang ada, tapi auditnya kebanyakan fokus ke compliance ketimbang performance audit. Masyarakat juga belum optimal dalam pengawasan partisipatif karena akses informasi yang terbatas dan kapasitas yang kurang. Tapi balik lagi, semua ini ujung-ujungnya ke mentalitas. Kalau para pengelola anggaran punya mentalitas sebagai public servant yang beneran mau melayani, mereka bakal dengan sendirinya bikin perencanaan yang matang dan menerima pengawasan dengan lapang dada.
Sebaliknya, kalau mentalitas seperti rent seeking, sistem sekuat apapun masih bisa diakali. Jadi solusinya harus holistik. Reformasi sistem sambil transformasi mindset. Tidak bisa cuma mengandalkan satu aspek doang. Oke, mungkin itu pernyataan yang diberikan oleh Bunga. Saya kembalikan kepada Mutiara. Mungkin bagaimana tanggapan dari Baik, terima kasih kepada Mutiara atas tanggapan yang diberikannya. Selanjutnya pertanyaan dari Jenny yang akan dijawab oleh Rifa. Kepada Rifa, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan di Jenny. Yang pertanyaannya itu, bagaimana memastikan kebijakan efisiensi anggaran negara tidak hanya menjadi retorika politik atau instrumen pemangkas belanja, tetapi benar-benar diterjemahkan sebagai reformasi tata kelola yang memperkuat pelayanan publik. Jadi ini pertanyaan ini yang banget sih, karena memang banyak yang skeptis sama jargon. Efisiensi anggaran targetnya cuma gedok buat memotong budget tanpa mikirin dampaknya pelayanan publik. Padahal efisiensi yang benar harusnya malah bikin pelayanan makin bagus dengan biaya yang lebih optimal. Yang paling krusialnya adalah mengubah paradigma dari penghematan jadi optimalisasi nilai. Artinya fokusnya bukan cuma duit, tapi gimana caranya setiap rupiah yang dikeluarkan bisa ngasih impact maksimal buat masyarakat. Ini butuh indikator yang jelas, bukan cuma berapa persen budget yang dipotong, tapi berapa besar dalam kualitas pelayanan buat kepengurusan atau kebutuhan masyarakat. Dan terus perlu ada transparansi total dalam proses realokasi anggaran. Kalau ada budget yang dipangkas dari suatu program, masyarakat harus tahu kemana duitnya dialihkan dan apa. Dan jangan sampai efisiensi jadi buat mindahin anggaran ke proyek yang kurang prioritas. Oke, mungkin itu tanggapan dari Rifa. Saya kembalikan kepada Jenny. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya masyarakat dan rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan kepada Devi, dipersilakan. Negara adalah sebuah kebutuhan yang mendesak dalam konteks pembangunan sumber daya dan tantangan ekonomi kontemporer. Bagaimana contohnya tantangan kontemporer tersebut dan bagaimana peran dari pemerintah dalam menanggapi ini, menanggapi juga contoh dari kebutuhan yang mendesak tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya Devi. Selanjutnya masyarakat rekan-rekan yang sini. Pada Angel, Terima kasih kepada kelompok akses. Izin memberikan pendapat serta pertanyaan terkait podcast kita pada pagi hari ini. Menurut saya podcast pada hari ini menggambarkan preferensi tidak mengenai efisiensi anggaran negara yang menyoroti pentingnya konsep ini sebagai pilar ketahanan fiskal di tengah tantangan ekonomi saat ini. Salah satu poin terkuat adalah penekanan bahwa efisiensi bukan hanya soal pemotongan anggaran, tetapi juga tentang reformasi yang lebih mendalam seperti menyusun ulang prioritas, memperbaiki perencanaan, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal pada publik. Saya setuju dengan pandangan bahwa efisiensi harus dilakukan dengan cermat dan berlandaskan prinsip keadilan. Yang pada kita ketahui dari podcast pada hari ini secara cerdas menyeimbangkan argumen pro dan kontranya, mengakui bahwa meskipun efisiensi penting untuk kesehatan fiskal, ada risiko nyata seperti pemotongan di pos-pos layanan dasar yang dapat merugikan masyarakat rentan. Rekomendasi yang diberikan seperti penganggaran berbasis kinerja, digitalisasi dan partisipasi publik sangat relevan dan praktis untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan efektif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, pembahasan podcast kita pada hari ini berhasil menggeser persepsi umum tentang efisiensi dan sekedar penghematan menjadi manajemen publik yang cerdas dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pendapat saya pada podcast kelompok satu saya ini. Untuk pertanyaannya, saya akan bertanya terkait mengingat tantangan besar yang dihadapi birokrasi, terutama terkait resistensi terhadap perubahan dan lemahnya data perencanaan. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa rekomendasi yang ada, seperti penganggaran berbasis kinerja dan digitalisasi, benar-benar diterapkan secara efektif, bukan hanya menjadi wacana atau target yang sulit dicapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kelompok. baik, terima kasih kepada Angel atas pendapat dan serta pertanyaannya. Mungkin pertanyaan akan saya jawab di akhir. Yang
pertanyaan dari Deti mungkin yang akan dijawab oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilakan. Aku menjawab pertanyaan dari Dedi dengan pertanyaan bagaimana para pemerintah dalam menanggapi tantangan kontemporer dan apa aja contoh tantangan dan bagaimana para pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa menanggapi hal demikian. Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggapi tantangan kontemporer. Tapi kita terlebih dahulu mengetahui tantangan kontemporernya apa saja. Pertama, keterbatasan sumber daya seperti sumber daya alam dan keuangan terbatas memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat memerlukan kebijakan fiskal yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, korupsi dan inefisiensi. Korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya itu para pemerintah dalam tantangan tersebut. Yang pertama, mengembangkan kebijakan fiskal yang tepat. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan fiskal yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan anggaran. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memprioritaskan program-programnya efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara untuk mencegah korupsi dan efisiensi. Selanjutnya, itu peran masyarakat dalam menangani tantangan tersebut, pertama, mengawasi pengelolaan anggaran. Masyarakat perlu mengawasi pengelolaan anggaran negara dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Yang kedua, mengembangkan partisipasi aktif. Masyarakat perlu mengembangkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi anggaran negara dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Nah, selanjutnya peran mahasiswa dalam menanggapi tantangan tersebut. Yang pertama, mengembangkan penelitian. Mahasiswa dapat mengembangkan penelitian tentang efisiensi anggaran negara dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Yang kedua, mengembangkan diskusi dan debat. Mahasiswa dapat mengembangkan diskusi dan debat tentang kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi anggaran negara dan pengelolaan sumber daya yang efektif di kalangan masyarakat. Contoh kebutuhan mendekatnya yaitu pertama, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa memiliki peran penting dalam menanggapi tantangan kontemporer terkait efisiensi anggaran negara dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Baik, itu tanggapan pernyataan yang diberikan oleh Bunga. Mungkin kembali lagi ke Deti ya. Bagaimana tanggapan dari Deti? Baik, terima kasih kepada Deti atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan dari Angel tadi yang akan dijawab oleh Rifa. Kepada Rifa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Dan pertanyaannya yaitu, mengingat tantangan besar yang dihadapi birokrasi, terutama terkait resistensi terhadap perubahan dan lemahnya data perencanaan, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa rekomendasi yang ada seperti penganggaran berbasis kinerja dan digitalisasi benar-benar dilakukan secara efektif? Nah, ini yang saya bikin frustasi ya, banyak rekomendasi bagus yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di presentasi atau laporan tahunan. Padahal masalahnya bukan di konsepnya, tapi di eksekusinya yang sering mentok di tengah jalan. Menurut saya ya, kunci utamanya yang ada di setiap konsisten, tapi bukan cuma harus ada komitmen real berupa alokasi yang memadai dan realistis. Seringkali reformasi birokrasi gagal karena ekspektasinya terlalu tinggi dengan waktu yang terlalu singkat. Padahal misal itu butuh proses. Yang kedua, harus ada yang bisa dirasakan langsung sama para pegawai. Daripada langsung mengubah sistem besar-besaran yang bikin shock, mending mulai dari proyek di beberapa unit sudah ready. Kalau berhasil dan pegawainya ngerasain manfaatnya, bisa kerja jadi lebih mudah, dan bahkan tambahan mereka bakal jadi yang nyebarin semangat perubahan ke audit lainnya. Oke, mungkin itu pernyataan yang diberikan oleh Rifa. Saya kembalikan lagi kepada Angel. Baik, terima kasih kepada Angel. Wah, seru banget ya perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.